Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di eh, pertemuan kali ini, di presentasi kali ini, mungkin saya jelaskan sedikit saja terkait dengan evolusi. Karena minggu depan sudah masuk, mungkin untuk yang nanti daring, mungkin saya pikirkan lagi bagaimana kira-kira solusinya yang tidak bisa kembali ke pondok. Bagaimana penyampaian materinya. Yang jelas gimana pun kondisinya tetap harus belajar. Sebetulnya kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan evolusi ini, di mana pengertian evolusi adalah ini, kemudian ada teori evolusi menurut tokoh ini, tokoh itu. Nah, untuk kali ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan yang masih terkait dengan yang kemarin, karena untuk yang pertemuan kemarin saya belum sempat untuk memberikan materi secara kayak gini. Nah, nanti setelah penjelasan video ini tetap saya adakan pertemuan Google Meet insyaallah nanti. Oke, langsung saja evolusi. Yang akan kita bahas di sini terkait dengan pengertian evolusi, kemudian teori bagaimana kehidupan itu dimulai atau asal-usul kehidupan, dan kemudian teori evolusi menurut beberapa tokoh, kemudian ada beberapa bukti evolusi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi evolusi, kemudian teori asal-usul kehidupan di bumi. Sebetulnya di sini ada satu subbab lagi, namun belum saya masukkan. Di antaranya adalah terkait dengan spesiasi atau bagaimana sih terbentuknya spesies yang baru. Dan juga yang terakhir adalah terkait dengan hukum Hardy-Weinberg, yang mana hukum ini biasanya adalah subbab atau materi yang biasanya sering sekali keluar di ujian. Kalau dulu di UN biasanya jarang keluar, tetapi di SBM atau di UTBK itu biasanya keluar untuk hukum Hardy-Weinberg. Nah, itu akan kita bahas secara khusus selanjutnya di pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian evolusi, kemarin sudah dibahas ya, yaitu adalah proses perubahan yang dialami oleh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama, dari generasi ke generasi sehingga terbentuk spesies baru, dan pada akhirnya akan menyebabkan terbentuknya keanekaragaman yang cukup tinggi. Nah, makanya dalam teori Darwin itu, kenapa kok teori Darwin pada awalnya ditentang oleh kaum agama atau kaum gereja? Karena teori Darwin itu sebetulnya secara ringkasnya menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari ancestor atau nenek moyang yang sama, ancestor, dengan makhluk hidup yang lain ya. Misalnya seperti kera dan lain-lain, karena kesemuanya itu menurut Darwin berasal dari induk yang sama, yaitu adalah makhluk hidup bersel satu. Makhluk hidup bersel satu yang terbentuk pada awal-awal fase kehidupan dimulai di muka bumi. Yang kemudian dari kehidupan yang sangat sederhana itu kemudian berkembang melalui proses adaptasi, kemudian natural selection atau seleksi alam, sehingga menyisakan makhluk hidup yang cocok atau fit bagi lingkungan sehingga dia bisa bertahan di lingkungan itu, dan pada akhirnya jadilah makhluk hidup yang sangat kompleks seperti manusia ini. Itu kenapa pada awalnya teori Darwin ditentang oleh kaum gereja. Yang kemudian pada akhirnya di zaman sekarang ini teori Darwin banyak didukung oleh teori yang lain, termasuk diantaranya adalah terkait dengan genetika, kemudian terkait dengan ketika ditemukannya gen dan lain-lain. Nah, salah satu tokoh yang penemuannya itu sangat mendukung teori evolusi Darwin adalah Gregor Mendel, di mana
hukum Mendel 1 dan 2 yang sudah kita bahas kemarin itu sangat mendukung dan juga bahkan bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya evolusi menurut Darwin itu bisa terjadi di bumi. Itu untuk pengertian evolusi. Kemudian teori asal-usul kehidupan ada berbagai macam. Dulu awalnya pada zaman Yunani kuno dipercaya bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda yang tak hidup. Tetapi pengertiannya pada zaman ini teori abiogenesis ini adalah seperti kayak misalnya daunnya jatuh ke perairan. Itu akan kemudian menjadi makhluk hidup yang hidup di perairan, misalnya kayak ikan. Kemudian cacing berasal dari tanah, bukan berasal dari cacing yang sebelumnya. Itu teori abiogenesis yang lama. Artinya adalah kehidupan itu berasal dari benda yang tidak hidup dan terjadi secara spontan atau langsung. Yang kedua adalah teori biogenesis. Nah, kemudian teori ini itu membantah dengan melakukan percobaan di mana ketika sebuah media kehidupan ditaruh dalam suatu ruangan atau tempat yang tertutup, maka tidak ada kehidupan yang muncul. Nah, akhirnya itulah yang menjadi dasar dari teori biogenesis. Yang artinya adalah teori yang mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan yang sebelumnya juga. Jadi tidak mungkin kehidupan berasal dari yang tidak hidup. Yang ketiga adalah teori kosmozoa. Sesuai dengan namanya kosmos, zoa itu artinya adalah hewan, yang menyatakan bahwa sebetulnya makhluk hidup itu berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Nah, selanjutnya ini adalah teori asal-usul kehidupan yang modern. Dan dia mendukung teori abiogenesis, sehingga namanya disebut sebagai neo-abiogenesis. Nah, tokohnya diantaranya adalah Harold Urey dan Stanley Miller ini. Harold Urey menyatakan bahwa pada zaman dulu atmosfer bumi itu kaya akan zat-zat seperti metana, kemudian uap air, amonia, dan juga karbon dioksida. Nah, kemudian ada faktor energi yang lain yang kemudian dalam suatu titik tertentu bisa menghasilkan senyawa yang pada akhirnya bisa memicu kehidupan atau bisa menjadi titik bermulainya kehidupan. Nah, teori Stanley Miller kurang lebih juga sama. Tapi di sini kemudian menyebutkan secara spesifik yaitu adalah energi listrik halilintar atau petir itu. Ini saya pernah baca teori yang satu lagi. Kalau misalnya kehidupan yang ada di yang terkait dengan darat, misalnya yang maksudnya bisa bertemu dengan halilintar atau petir ini, tetapi bagaimana kemudian kehidupan yang ada di dasar laut kan tidak pernah ketemu dengan petir, bagaimana kehidupan itu bisa dimulai? Ternyata ada sebuah penjelasan di mana ternyata mineral-mineral yang ada di dasar laut, mineral batuan itu ternyata juga bisa menjadi pemicu di mana molekul-molekul yang tersedia pada saat itu bisa disatukan oleh mineral yang ada di batuan sehingga bisa membentuk senyawa yang memulai kehidupan. Di antaranya adalah asam amino itu. Kemudian asam nukleat. Kayak gitu. Itu adalah teori neo-abiogenesis. Nah, percobaannya seperti ini. Di sini ada air mendidih, kemudian dari air yang dididihkan itu uap airnya diarahkan ke atas dan keran untuk masukkan gas-gas yang
ada pada atmosfer pada saat itu, kemudian dialirkan ke sebuah bilik reaksi, di mana dalam bilik reaksi ini diberikan percikan listrik untuk sebagai simulator adanya halilintar atau petir. Nah, di situ kemudian terjadi campuran gas dan dilakukan kondensasi oleh kondensator yang ada di sini, dan jadilah ini endapannya. Nah, endapan ini ketika diuji ternyata bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa memulai adanya kehidupan. Selanjutnya ada juga teori Oparin-Haldane yang menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersama evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Senyawa organik di bumi terakumulasi menjadi cekungan perairan yang membentuk primordial soup atau subpurba, di mana dalam subpurba itu terkandung bahan-bahan yang bisa memulai kehidupan, dan pada titik tertentu terbentuklah yang namanya monomer. Nah, monomer yang mulai kehidupan ini ketika dia bergabung menjadi polimer, dan polimer itu bergabung jadilah namanya protobion atau awal mula sel yang hidup. Proto artinya adalah awal, bion artinya kehidupan. Awal kehidupan. Selanjutnya adalah teori evolusi menurut beberapa tokoh. Di antaranya yang pertama adalah menurut Lamarck. Lamarck ini adalah seorang zoologis atau ahli hewan. Nah, dalam teori Lamarck ini sebetulnya hanya dua konsep yang diperkenalkan, yaitu yang pertama adalah konsep use and disuse, yaitu di mana ketika kita menggunakan salah satu bagian tubuh, maka bagian tubuh tersebut akan mengalami peningkatan fungsi sehingga menimbulkan atau menumbuhkan suatu ciri baru. Misalnya contohnya yang biasanya disebutkan di situ adalah jerapah yang berleher pendek kemudian sering memanjangkan lehernya untuk mengambil makanan yang ada di tempat yang tinggi. Sehingga pada akhirnya lehernya itu bisa memanjang. Dan itulah yang kemudian menjelaskan bahwa bagaimana jerapah itu bisa memiliki leher yang panjang. Itu adalah konsep yang pertama, use and disuse. Yang kemudian dari konsep karakter yang didapatkan dari penggunaan tadi, misalnya kayak leher yang panjang tadi, itu bisa diwariskan ke keturunan-keturunannya, sehingga leher yang awalnya pendek kemudian menjadi memanjang, dan dari leher yang panjang itu bisa diteruskan ke keturunannya sehingga terbentuklah jerapah yang dia berleher panjang juga. Nah, tetapi kalau yang sering digunakan akan berkembang, berarti yang disuse atau yang tidak digunakan itu akan mengalami kemunduran atau atrofi. Nah, ngelihatnya apa kalau misalnya pada manusia, misalnya kalau kita sering berlatih di bagian bicep dan tricep, misalnya sering angkat beban, maka tangan itu akan menjadi terbentuk ototnya. Kemudian tetapi ketika tidak digunakan lagi, misalnya tidak pernah beraktivitas, hanya rebahan terus, maka bicep dan tricepnya itu akan mengalami kemunduran sehingga ototnya mengecil dan terjadilah atrofi. Itu konsep use and disuse dan proses pewarisan sifat dari suatu sifat yang didapatkan dari perkembangan ini. Ini jerapah yang use artinya dia menggunakan salah satu organ atau bagian tubuhnya sehingga memanjanglah lehernya itu, dan yang disuse berarti tetap pendek lehernya. Itu menurut Lamarck. Namun teori ini kemudian dibantah oleh Weismann, di mana Weismann membuktikan 21 generasi tikus yang tikusnya itu dipotong ekornya ternyata tidak bisa menghasilkan keturunan yang berekor pendek. Nah, tetapi oleh Lamarckian atau pendukungnya Lamarck itu dibantah bahwa
Lah itu hasil pemotongan ekornya itu kan bukan hasil dari use and disuse. Jadi kemudian hasil dari percobaan Wisman itu bisa diabaikan karena tidak memenuhi persyaratan use and disuse-nya, sehingga karakter yang dihasilkan dari use and disuse-nya itu tidak bisa diwariskan ke keturunannya. Itu ceritanya. Nah, kemudian ada teori yang paling terkenal, yaitu adalah teori Charles Darwin, di mana tertuang dalam bukunya, yaitu adalah On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, dalam buku ini sebetulnya yang menjadi klausa intinya adalah survival of the fittest. Jadi yang tertulis di sini, seleksi alam itu bukan pertarungan yang kuat yang akan terus hidup. Bukan survival of the strongest, tapi survival of the fittest. Fit itu artinya adalah cocok. Jadi makhluk hidup apa yang cocok hidup di lingkungan, maka dia akan bisa bertahan hidup terus. Nah, contohnya yang paling mudah terkait dengan jerapah itu, ada jerapah yang leher panjang dan pendek. Tapi ketika makanan yang berada di tempat yang pendek kemudian habis, maka yang bisa bertahan adalah yang paling cocok dengan lingkungan saat itu, yaitu adalah jerapah yang berleher panjang. Itu alasannya kenapa kemudian disebut sebagai survival of the fittest, bukan survival of the strongest. Nah, penjelasannya apa? Penjelasannya adalah populasi yang dia cocok dengan lingkungan, maka akan cenderung untuk memiliki kesempatan hidup yang lebih tinggi, dan dari kesempatan hidup yang lebih tinggi itu bisa memiliki kesempatan reproduksi yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi konsep utama dari teori Darwin ini ada dua, yaitu yang pertama adalah teori adaptasi, kemudian adalah teori natural selection, di mana evolusi ini dijalankan oleh seleksi alam. Nah, kemudian dari teori Darwin itu menginspirasi banyak orang, termasuk salah satunya adalah Richard Dawkins, di mana dia menerbitkan sebuah buku yang namanya Selfish Gain itu. Jadi Selfish Gain itu intinya adalah buku yang menjelaskan bahwa dia melihat sudut pandang evolusi itu dari gen. Jadi gen itu digambarkan bahwa sebuah dia menyebutnya sebuah gulungan atau scroll yang abadi, yang mana itu dari awal kemudian sampai ke keturunan seterusnya itu akan dilanjutkan terus menerus. Ya, tapi ibaratnya adalah dari orang tua, dari keturunan pertama, misalnya dia punya gen dengan mengkode sifat tertentu. Nah, keturunan itu akan meneruskan sifat yang dibawa oleh orang tuanya kan pastinya. Nah, sebetulnya kemudian yang menjadi fenotip atau sifat yang tampak dari suatu makhluk hidup, misalnya manusia dengan dua tangan yang kemudian bisa tumbuh tegak, itu sebetulnya hanyalah sebuah perwujudan mesin kelestarian. Jadi bagaimana agar gen atau materi genetik itu bisa diteruskan ke kehidupan seterusnya, agar tidak punah, agar tidak hilang gennya, sehingga bisa diteruskan. Nah, karena mesin kelestarian manusia ini adalah mesin kelestarian dengan spesifikasi yang paling canggih, yaitu dengan bisa berpikir dengan akal, maka manusia menjadi sangat berkembang pada saat itu. Jadi melihat evolusi itu dari sisi gen, sebetulnya yang berevolusi adalah gennya. Nah, gen kemudian dia mengkode sifat yang tampak atau fenotip. Lah, fenotip itulah yang disebut sebagai Richard Dawkins dalam Selfish Gain itu adalah mesin kelestarian. Nah, teori evolusi yang lain termasuk menurut Alfred Wallace, kemudian tokoh-tokoh yang lain bisa dibaca sendiri karena banyak sekali. Selanjutnya adalah bukti-bukti evolusi. Evolusi terjadi mana buktinya? Itu diantaranya adalah yang pertama terkait dengan fosil. Tentu ketika fosil ditemukan, kemudian diurutkan bagaimana timeline atau garis waktunya,
Misalnya kalau pada perkembangan Homo atau bangsa manusia, ordo Homo ini, hominidae. Nah, salah satunya contoh spesiesnya kan Homo sapiens, yaitu adalah manusia bijak, yaitu kita sendiri ini. Itu kan berkembang dari manusia-manusia yang sebelumnya. Di antaranya adalah manusia purba yang biasanya dibahas di sejarah itu. Nah, itu bisa diketahui dari mana? Yaitu adalah dari fosil itu, yang merupakan sisa-sisa cetakan ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Nah, fosil ini ketika ditemukan, dia bisa jadi bukti bahwa evolusi itu benar-benar terjadi. Nah, biasanya dari fosil yang ditemukan, pada akhirnya bisa dihitung sudah berapa lama fosil ini ada di lapisan bumi itu. Nah, berdasarkan dari laju erosi, kemudian sedimentasi, kandungan garam, dan juga kadar radioaktif yang ada di fosil itu. Yang selanjutnya, bukti evolusi yang kedua adalah homologi. Dua organ tubuh dikatakan homolog apabila dia memiliki asal yang sama secara embriologik, tetapi fungsi dan juga bentuknya itu berbeda. Contohnya adalah alat gerak manusia dan juga sirip ikan, yang mana memiliki bentuk rangka yang sama tapi fungsinya berbeda. Kalau pada manusia kan untuk beraktivitas, untuk memegang sesuatu, dan sedangkan sirip ikan itu untuk bergerak. Tapi secara asal embriologiknya dia sama. Ini membuktikan bahwa sebetulnya dari kedua organisme yang memiliki homolog tersebut, ternyata dalam perkembangan spesiesnya masih memiliki keterkaitan. Itu alasan kenapa homologi dijadikan sebagai bukti evolusi. Nah, gambarnya seperti ini. Contohnya adalah hitangan manusia, kemudian ini saya burung, porpoise ini apa ya? Kalau elephant kan gajah. Porpoise. Ini memiliki homologi karena berasal dari asal yang sama, embriologi yang sama, tapi fungsinya berbeda. Nah, sedangkan pada burung dan juga ini sayap kupu-kupu atau sayap capung itu memiliki analogi. Nah, kalau analogi adalah keterbalikan dari homologi, di mana kalau pada homologi kan asalnya yang sama, fungsinya beda. Kalau analogi, fungsinya sama tapi asalnya yang berbeda. Contohnya sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Memiliki bentuk rangka yang berbeda, tetapi memiliki satu fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Selanjutnya, bukti evolusi yang lain adalah perbandingan dari embriologinya. Kalau dia dari fase embriologinya sepertinya mirip antara hewan vertebrata ini. Karena seperti yang kita pelajari di kelas 10, di mana setiap hewan yang vertebrata atau memiliki vertebre, itu fase embrionya seperti itu. Jadi berkembang ini tali pusar atau notochordnya. Baik ikan maupun manusia itu sama aja. Meskipun tubuh individu dewasanya berbeda, namun fase perkembangan embrionya sangat mirip. Dan perbandingan dari embriologi ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu adalah dari sisi ontogeni, yaitu perkembangan individu dari sel telur sampai mati, kemudian dari filogeni, dari yang paling sederhana sampai yang paling sempurna, dari kekerabatannya. Kemudian bukti selanjutnya adalah adanya variasi dalam satu spesies, atau yang kita bahas di kelas 10 kelas 10 bab 2, yaitu adalah keanekaragaman tingkat gen. Contohnya apa? Contohnya variasi dalam satu spesies,
Contohnya yang paling mudah adalah terkait dengan padi, misalnya ada padi Rejo Lele, ada padi IR64 dan lain-lain. Nah, dalam padi itu sebetulnya spesiesnya yang sama, yaitu adalah Oryza sativa, tetapi dalam satu spesies itu ada varietas yang berbeda-beda. Ada varietas Rejo Lele, ada varietas IR64 dan lain-lain. Yang mana kebanyakan dari varietas itu adalah yang dikembangkan sekarang ya, adalah hasil dari rekayasa manusia, baik melalui rekayasa genetik maupun dengan persilangan secara alami. Nah, itulah kenapa disebut bahwa keberadaan manusia itu sebetulnya dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju evolusi untuk beberapa jenis makhluk hidup. Di antaranya adalah padi itu. Dan yang keenam, bukti evolusi adalah petunjuk kimia, petunjuk secara biokimia. Digunakan uji presipitin atau endapan yang membuktikan adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Di mana ketika dua organisme yang diuji itu makin banyak endapannya, maka hubungan antar kekerabatannya itu semakin jauh. Tapi ketika diuji kok endapannya sedikit, berarti kekerabatannya semakin dekat. Misalnya yang paling mudah ya, misalnya antara darah manusia dengan darah yang lain. Ketika diuji maka akan mengalami pengendapan. Kalau pada manusia dengan golongan darah yang sama maka tidak akan terjadi endapan. Itu contoh yang paling mudah kalau misalnya dengan antigen dan antibodi, karena golongan darah pun juga terkait dengan pengendapan ini. Nah, faktor yang mempengaruhi evolusi ada 4 ini, yaitu ada seleksi alam, ada mutasi, aliran gen, dan rekombinasi gen. Nah, diantaranya itu yang kira-kira bisa dimanipulasi oleh manusia atau yang terpengaruhi oleh manusia, yang mana ya kira-kira? Baik langsung maupun secara tidak langsung sebetulnya semuanya bisa dipengaruhi oleh manusia. Dimana kalau rekombinasi gen itu dia adalah pemotongan DNA sebagian yang kemudian digabungkan dengan DNA yang lain sehingga terbentuklah suatu sifat tertentu yang diinginkan oleh manusia. Misalnya padi dengan ciri yang ini digabungkan dengan ciri yang ini, maka bisa menghasilkan padi yang perfect menurut manusia. Itu adalah rekombinasi gen. Nah, kalau ini harus pengaruh secara langsung oleh manusia. Kemudian aliran gen, yaitu transfer gen dari satu populasi ke populasi yang lain. Misalnya dari populasi hewan yang ini dia tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh suatu populasi yang di tempat yang jauh, tetapi bisa dipengaruhi oleh manusia, di mana manusia itu bisa membawa spesies dari populasi yang lain itu dikenalkan di populasi yang ini sehingga populasi yang ini membawa sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Itu namanya adalah aliran gen atau gen flow. Selanjutnya adalah mutasi. Nah, ini disebut sebagai sumber utama bentuk gen sehingga terbentuklah sifat-sifat baru yang probabilitasnya tidak terbatas sehingga bisa terbentuk terus. Yang pada akhirnya bisa menyebabkan keanekaragaman hayati. Nah, ini menimbulkan keragaman genetik bagi seleksi alami dan untuk digunakan oleh pemulia tanaman dan hewan untuk menciptakan varietas yang baru. Nah, tapi mutasi tidak selalu menguntungkan, ya, itu perlu digarisbawahi. Ketika mutasi itu menghasilkan gen yang ternyata dia regresif, artinya tidak mendukung untuk kehidupan yang lebih baik, maka spesies hasil mutasi ini pada akhirnya bisa mengalami kepunahan. Tapi mutasinya ketika dia menguntungkan, maka bisa pada akhirnya memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah seleksi alam. Teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh manusia.
Nah, salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah terkait dengan ngengat pada saat revolusi industri di Inggris. Pada saat itu kan ada ngengat yang berwarna putih dan hitam itu. Nah, seleksi alam yang kemudian membuat ngengat yang dia berwarna hitam itu bisa bertahan hidup karena tidak dideteksi oleh predatornya. Nah, proses seleksi alam yang seperti ini adalah bentuk yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh manusia, di mana manusialah yang menjadi penyebab dari revolusi industri itu kan. Oke, mungkin cukup itu. Selamat belajar. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.